Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari sore hari ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cinta kita sore hari ini, kita mau sampaikan itu kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa yang terbaik kita akan mau beri buat Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Dengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kami mau memilih Engkau Tuhan, menjadi bagian yang terbaik.
rindu kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami bahwa Engkau yang paling berharga buat setiap kami. Seumur hidup kami mau menyembah Engkau. Seumur hidup kami mau meninggikan Engkau. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Tak pernah Engkau kami tukar dengan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini janji kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan tergantikan dengan apapun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah yang baik seperti Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, Tuhan kala Allah kami yang dahsyat. Haleluya, amin. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya, haleluya. Kita sudah diberi kuasa, amin. Mari kita gunakan kuasa itu, mengalahkan setiap musuh kita. Kita mau taruh semuanya di kaki Tuhan sore hari ini. Haleluya. Pakai
menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Amin. Mari kita terus tinggikan nama Tuhan Allah kita. Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman.
Amin. Amin. Sebelum duduk, kita mau sorakan Yesus, Yesus 3 kali. Setelah itu kita mau sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Amin. Sama-sama kita mau serukan nama Yesus yang luar biasa atas hidup kita. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Engkau yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat anugerah-Mu yang terus limpah dalam kehidupan kami. Kiara lama shikara lama yara lama shikara. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau yang terbaik buat kami Tuhan. Besar setiamu, Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. haleluya Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala puji
tinggikan Dia. Mari kita memuji Dia Allah kita. kasih dia jemput Bapak dibangkit berdiri. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau
kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang sungguh sangat luar biasa buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Sore hari ini kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Biarlah pesan-Mu bicara buat setiap kami. Firman adalah Engkau sendiri. Biarlah setiap kami ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mengalami lawatan, kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan sendiri. Mari Tuhan jamah setiap kami, bicara buat setiap kami. Hanya firman-Mu yang menghidupkan kami, firman-Mu yang membuat terobosan perubahan buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur buat lawatan, buat hadirat Tuhan ada di tempat ini. Tuhan pakai hamba-Mu menyampaikan pesan firman-Mu. Firman-Mu seperti pedang yang bermata dua. Biar setiap kami Tuhan mendengar firman-Mu. Tuhan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sama-sama kami akan mengalami terobosan yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami semua siap menyambut firman-Mu. Hati kami haus, lapar, rindu akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya tinggal sebentar lagi hari Sabtu depan ini ya kita semua akan merayakan 100 tahun revival yang terjadi di Blora, ya tepatnya di Cepu. Saya percaya ada banyak di antara saudara, ya kita juga sudah sungguh-sungguh mempersiapkan acara ini. Tapi saya mau pastikan, ya semua di antara kita mau terlibat dalam acara ini. Karena kita tahu bahwa acara ini bukan acara biasa. Tapi 100 tahun saudaraku, ini merupakan satu momen yang khusus saudara. Sepanjang hidup kita tidak akan terjadi lagi. Hanya sekali ini saudara. Dan saudara dan saya ada di zaman ini. Ada di waktu kesempatan ini. Bukankah ini semua merupakan anugerah buat kita? Amin. Amin. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu, seperti tema yang kita angkat yaitu tentang bangkit dan bergelora. Kita mau Blora menjadi Blora yang bangkit dan bergelora. Saudaraku, saudara dan saya terlebih dahulu kita harus bangkit dan bergelora supaya kita mengimpartasikan api, ya gelora itu saudara ya, gelora api cinta, api kasih Allah ini kepada kota ini. Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam tema yang akan kita angkat bersama. Bangun, dikatakan bangkit dan bergelora. Ayo sama-sama katakan bangkit dan bergelora. Sekali lagi katakan bangkit dan bergelora. Nah, kita mau belajar tentang seorang yang bernama Musa. Iya. Musa dia dipanggil oleh Tuhan, dia diutus oleh Tuhan untuk dia pergi untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dalam Keluaran 3 ayat yang 10. Keluaran 3 ayat 10 dikatakan begini, kita baca bersama. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan kepada Musa ketika berjumpa dengan Musa di Gunung Horeb, di situ ada api saudaraku, di mana semak belukar itu tidak terbakar. Api itu menyala, tapi semak belukar itu tidak terbakar. Di situ hadirnya Tuhan, bicara kepada Musa, pergilah aku mengutus engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita saudaraku, kita ini dipanggil untuk diselamatkan. Tapi kita juga diutus pergi saudaraku untuk menyelamatkan. Ada satu tugas, ada satu panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nah, seringkali saudaraku, zona nyaman kita yang membuat kita ini saudaraku, kita menjadi
malas untuk kita ini diutus sama Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana saudaraku apa yang terjadi dalam peristiwa Musa ini. Musa ini dia usia 40 tahun, dia ini dikatakan Musa ini hidup di dalam kerajaan sebagai pangeran anak putri Firaun. Dan setelah itu karena dia ini membela bangsanya, ya orang Ibrani sedang bertengkar dengan orang Mesir, dibunuh orang Mesir ini. Ketika ketahuan saudara, dikatakan dia takut kepada Firaun dan dia melarikan diri, saudaraku, melarikan diri ke padang gurun, lalu ketemulah sama Yitro orang Median, dikatakan imam di Median. Siapakah Median? Median juga adalah keturunan Abraham dari istri yang lain, yaitu Ketura. Nah ini Musa ini dia ketemu dengan Yitro, disebut imam di Median. Berarti dia adalah keturunan Abraham dari istri Ketura. Nah cerita di sana, lalu dia diambil mantu. Ya diambil mantu, dikasihlah Sipora anaknya. Dan dia punya anak-anak juga di sana. Tiap hari kerja dia gembalakan kambing domba Yitro. Setiap hari dia bekerja seperti itu. 40 tahun kemudian setelah dia tinggal di Median bersama dengan Yitro, Sipora istrinya dan anak-anaknya. Dengan pekerjaan yang sudah terbiasa. Sekalipun dulu ketika dia sudah biasa hidup di dalam kerajaan, tahu-tahu dia harus kerja sebagai gembala kambing domba, tidak mudah. Tetapi setelah dijalani 40 tahun, segala rutinitas dikerjakan, ya semuanya akan berjalan dengan biasa, saudaraku. Terbiasa, terkondisi dengan dikerjakan hari-hari, dia sudah merasa nyaman. Saya sudah nyaman di sini. Tahu-tahu Tuhan panggil Musa dan berkata, sekarang waktunya Musa pergi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir ke tanah yang aku telah sediakan, tanah perjanjian. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Apakah Musa langsung dia menggebu-gebu, ya inilah waktunya saya akan membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Sekalipun dulu dia waktu muda, dia menggebu-gebu. Saudaraku, dia pengen selamatkan bangsanya. Dia pengen jadi pembela bagi bangsanya. Dia pengen jadi pahlawan bagi bangsanya. Ya, dulu waktu dia muda. Tapi sekarang ketika dia sudah nyaman, zona nyaman telah merubah hidupnya. Sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, jawab Musa apa? Tuhan, aku ini siapa Tuhan? Tuhan suruh aku menghadap Firaun. Kalau Firaun enggak percaya gimana Tuhan? Nanti kalau orang Israel enggak percaya gimana Tuhan? Tuhan, aku ini enggak pandai bicara loh Tuhan. Aku enggak peta lidah. Tuhan, suruh orang lain aja Tuhan, jangan aku. Kakakku itu loh Harun, pintar bicara. Saudaraku dikasih Tuhan. Segala argumen yang Musa ini katakan kepada Tuhan, hanya satu alasannya, apa? Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Seringkali saudara dan saya pun terkadang kita ngalami satu keadaan yang sama. Ketika kita dikasih satu pekerjaan yang baru oleh Tuhan, sebuah tantangan. Wah, belum pernah kita melayani di lapangan, ya di Blora. Kalau di NTT biasa di lapangan, ya di Blora. Lalu kasih makan 3.000 orang, kasih sembako juga. Kan kita melakukan pelayanan kasih kepada mereka. Malamnya kita KKR. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan satu hal yang mudah. Ini merupakan satu tantangan yang baru. Kita harus keluar dari zona nyaman. Adakah di antara kita juga pernah mengalami seperti Musa? Waktu muda menggebu-gebu, waktu muda dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen kasih hidupku buat Tuhan. Tuhan, aku pengen melayani Engkau Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi sekarang sudah ada dalam zona nyaman. Tuhan jangan aku Tuhan, dia aja Tuhan. Tuhan aku masih repot Tuhan, kerjaanku enggak bisa ditinggal Tuhan. Tuhan cari yang lain dulu ya Tuhan. Mungkin kita ada
Seperti Musa, Bapak Ibu Saudaraku. Musa telah lupa Bapak Ibu Saudara. Dia lupa bagaimana peristiwa bayi-bayi orang Ibrani saat itu ketika Musa lahir. Ribuan bayi-bayi semuanya dibunuh dan mati. Tinggal Musa saja. Dia dibuang di sungai Nil. Dia diambil oleh putri Firaun. Diangkat menjadi pangeran. Dididik dalam kerajaan. Untuk apa ini semua? Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Menyelamatkan seorang Musa. Diangkat dari air. Untuk menyelamatkan umatnya. Saudara dan saya hari ini. Kalau kita masih ada. Melewati COVID 3 tahun saudaraku. Melewati peristiwa-peristiwa yang sudah saudara dan saya alami. Tantangan, ujian, keputusasaan, sakit, penyakit. Hari ini masih bisa bertahan seperti ini. Karena Tuhan punya rencana. Saudara dan saya diciptakan bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan untuk sebuah pekerjaan baik yang Allah telah siapkan sebelum kita ada. Supaya kita ini mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan baik itu. Tidak ada di antara kita yang mau hidup percuma hari ini. Tidak ada di antara kita, Tuhan ciptakan kita, wes sana lo, wes terserah kamu, sak urep-urepmu, sak seneng-senengmu. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, kalau revival 100 itu ada hari ini, itu sebetulnya sudah ada, sudah dalam rencana Tuhan sebelum saudara dan saya dilahirkan. Sebelum saudara dan saya ada. Dan sekarang ini kita ada. Kita punya tugas tanggung jawab. Kita ada di gereja ini. Supaya kita mengerjakan pekerjaan revival 100 ini. Bersama-sama merubah kota ini. Blora tidak lagi disebut kota pensiun. Blora tidak lagi disebut kota yang sepi. Blora tidak lagi disebut kota yang miskin. Tapi kita mau berdoa bersama-sama. Terobosan terjadi. Transformasi terjadi untuk kota Blora. Blora bangkit dan bergelora. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini doa kita. Ini tujuan kita bersama-sama. Sebab itu kita bergandengan tangan dengan seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Blora. Kita tidak akan membawa bendera gereja Betani. Tapi inilah pekerjaan bersama. Dengan BKS, dengan Bamak, dengan PPHTGD, ya kita semua akan bekerja bersama-sama dengan level up, kita kerja sama-sama. Apa saudara satu tujuannya? Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, hidup ini bukan tentang saya. Hidup ini harus tentang Tuhan yang menciptakan, yang punya rencana atas hidup kita. Ada orang berkata begini, saya mau melayani atau saya tidak melayani, itu kan hak-hak saya sendiri. Siapa bilang saudara punya hak? Saudara punya hak apa? Bukankah saudara sudah dibayar dengan darah Yesus? Darah yang mahal itu. Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau telah dibayar lunas, dibeli dengan darah yang mahal. Bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan darah Kristus Yesus. Engkau bukan milikmu sendiri. Paulus berkata, aku bukan aku lagi, tapi aku adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup saudara dan saya. Mari kita bersama-sama, saudaraku, kita persiapkan diri. Mengerjakan tugas penting, keluar dari zona nyaman saudaraku. Bangkit kita, keluar dari zona nyaman. Supaya kita mau bersama-sama bekerja, kita mau melakukan sesuatu yang sangat luar biasa ini untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita hari ini saudaraku kita sudah mulai ya memiliki beban-beban saudaraku. Kita mau berdoa, ambil beban berdoa untuk jiwa-jiwa, ambil doa untuk acara, ambil doa untuk mungkin
cuaca, ya, dan hal-hal yang lain. Saudara mulai angkat doa-doa itu. Kita bersama-sama, saudaraku, kita punya sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa. Firman Tuhan bicara kepada setiap kita bahwa kalau kita mau bekerja, dikatakan satu hati, satu tujuan, saudaraku. Kita bekerja bersama-sama, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, ayo kita mau bangkit bersemangat, bangkit untuk kita bergelora. Bergelora artinya apa? Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, kita baca bersama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mau setiap kita, saudaraku, tidak akan pernah kendor dalam mengiring Tuhan. Gak akan pernah kendor kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Untuk apa roh yang menyala-nyala? Untuk melayani Tuhan. Saudaraku, roh yang menyala-nyala ini bicara tentang semangat yang luar biasa. Sebuah antusias mengasihi Tuhan. Sebuah antusias melayani Tuhan. Sebuah antusias untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, ini semangat yang berkobar-kobar, saudaraku. Orang sering menyebutnya sebagai passion. Iya, nah ini semangat yang membara untuk mengasihi Tuhan. Semangat yang membara untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan mau setiap saudara dan saya, ya, jangan sampai kendor, ya, tapi terus tetap menyala-nyala. Saudaraku, api ini akan menjadi satu motor penggerak yang luar biasa. Ya, orang yang punya passion dikatakan akan dapat mengubah dunia. Saudara dan saya, kita bersatu hati, satu visi, satu tujuan, saudaraku. Dengan passion kita akan bisa mengubah kota Blora ini. Amin, amin. Jangan bilang ini urusan pemerintah, bukan urusan saya. Saudaraku, bukankah saudara dan saya yang diberikan kuasa dan otoritas sorga? Amin. Kita yang akan bisa mengubah kota ini. Ketika atmosfer berubah, kota ini pun akan menjadi berubah. Mari kita bersemangat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau kita menyala-nyala dalam mengasihi Tuhan. Dikatakan Matius 22 ayat 36 sampai 38. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Ada seorang bertanya demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu tidak separuh hati, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Ya, seluruh kehendak kemauan kita, pikiran kita, dan segenap akal budi kita. Tuhan mau, saudaraku, kita mengasihi Tuhan itu dengan passion, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh kesanggupan kita, kekuatan kita mengasihi Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pernah satu saat, kita punya masa di mana ada kasih mula-mula. Kita itu bisa cinta Tuhan menggebu-gebu, melayani Tuhan menggebu-gebu, saudaraku. Tapi ada saatnya api itu surut. Kita tidak menyala-nyala lagi. Firman ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya roh yang menyala-nyala ini, saudaraku. Karena itu ada sebuah kekuatan. Dikatakan Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini firman ini mengingatkan kepada setiap kita. Betapa pentingnya kita mengasihi Tuhan itu, melayani Tuhan itu dengan menggebu-gebu, dengan semangat yang berkobar-kobar.
dengan sebuah gairah, antusias, dengan passion itu sendiri. Kita mau bilang saudaraku, kalau kita mau berkata tempat nyaman, Tuhan itu, Yesus itu, dia punya tempat yang ternyaman. Dia ada di surga, steril daripada dosa, gak ada kejahatan. Tempat yang kudus, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Itulah zona yang ternyaman di sana. Tapi karena gairahnya, semangatnya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia keluar dari zona nyamannya, turun ke dunia ini. Dengan sebuah passion untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dia pun mengakhiri pekerjaannya, saudaraku, keselamatan untuk saudara dan saya. Dia memberikan dirinya, tubuhnya dihancurkan, diremukkan, dia disalibkan, dia diludahi, diolok. Itu tidak menggetarkan dia. Dia tetap memiliki sebuah gairah semangat sampai ketika dia menyerahkan nyawa karena pekerjaan itu sudah selesai. Dengan sebuah passion, kasih, antusias yang begitu dahsyat untuk saudara dan saya, untuk dunia ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan pun ingin kita orang yang diselamatkan, kita orang yang mau hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan passion itu sendiri. Dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Dengan kasih yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama di tempat ini. Kita bangun dari kenyamanan, bangun dari tidur kita. Kita harus bangkit, kita harus bersemangat kembali. Untuk kita melakukan apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Tuhan juga mau tidak hanya kita mengasihi dengan antusias, tapi kita pun harus percaya kepada Tuhan dengan passion itu sendiri. Dengan antusias, dengan semangat yang menyala-nyala. Kita teringat tentang seorang yang bernama Bartimeus, saudaraku. Bartimeus ini dia orang buta, tapi sekalipun mata jasmani buta, tapi mata rohnya dia terbuka. Ketika dia mendengar tentang Yesus, hatinya berkobar-kobar. Hatinya percaya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata percaya adalah percaya seperti gunung Sion yang tidak akan goyah. Sebab itu Bartimeus ketika dia mendengar Yesus lewat, dia tidak hanya cukup mendengar, oh ya ini Yesus lewat, ada hadiratnya Yesus. Tapi dia rindu. Dia harus mengalami sebuah lawatan. Lawatan itu bicara face to face. Jumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu hatinya sungguh-sungguh percaya dengan penuh antusias. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak menegur dia, memarahi dia. Diam kamu. Tapi semakin keras dia berteriak, semakin keras dia berseru, semakin bersemangat dia berdoa dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena hatinya begitu percaya, Tuhan tidak akan menolak dia. Yesus berhenti dan berkata, mau apa engkau? Rabuni supaya aku melihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Apakah Yesus datang lalu menjamah matanya? Tidak. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Percayamu yang antusias itu, percayamu yang menyala-nyala itu, percayamu yang penuh gairah itu, yang menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bartimeus melek saat itu. Karena Bartimeus percaya. Ketika dia berseru kepada Tuhan. Dia memanggil Yesus, minta belas kasihan Yesus. Hidupnya pasti berubah. Transformasi pasti terjadi. Lawatan akan mengubah hidupnya. Seruan percayanya mendatangkan lawatan dalam hidupnya. Dia berkata dalam hatinya, aku tidak akan jadi pengemis yang buta lagi. Mataku akan melek. Aku akan bekerja. Dan aku menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Aku menjadi orang pemberi yang murah hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu terjadi dalam hidupnya. Hari ini kita mau berdoa untuk kota ini. Adakah hati kita ini percaya dengan antusias, dengan sungguh-sungguh?
Saudaraku, tidak hanya kota yang berubah, kota berubah, nasib saudara dan saya pun berubah saudaraku. Kita akan menikmati saudaraku. Ketika satu kota dirubah, satu kota ditransformasi Tuhan, semuanya akan berubah. Ekonomi berubah, oh spiritnya berubah, atmosfernya berubah. Semuanya sudah dikatakan ketika lawatan itu datang, pertobatan itu terjadi. Tidak ada kabar kejahatan, kekerasan. Semua penduduknya orang benar. Dan dikatakan tidak ada orang miskin lagi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Iman mula yang mengubah segala sesuatunya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara rindu perubahan. Mungkin anak saudara. Saudara sedang berjuang berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Berdoalah dengan penuh antusias. Hari ini saudaraku, apapun jadi masalah saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan pernah patah semangat. Jangan nyerah diri sama dokter. Oh, divonis sakit penyakit. Ya sudah, nasib saya ada di tangan dokter. Nasib saya di tangan BPJS. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, keadaan kita ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kita itu yang harus terjadi. Amin, amin. Kalau kita percaya mujizat, ada mujizat pasti terjadi. Kita percaya Blora pasti mengalami perubahan. Ada orang yang sudah apatis, saudaraku mengatakan, aduh Blora, mau diapa-apain? Blora ya tetap cuman gitu aja. Itu orang gak percaya, itu orang yang sudah rohnya padam. Hari ini saya pastikan jemaat Betani Blora tidak ada yang padam. Semuanya telah bangkit dan berkobar kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, Tuhan mau, apa yang akan kita kerjakan ini, kita mau kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan yang sudah selamatkan kita, untuk Tuhan Raja di atas segala raja. Kita akan beri semua yang terbaik, semua yang terbaik. Saudaraku, kami panitia sempat ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, wah ini biayanya besar sekali ya. Belum ini ternyata ada biaya tidak terduga gitu ya, biaya-biaya tidak terduga. Tapi ada juga yang terus nabur, ya aku mau kasih lagi tambah lagi minyak urapan. Ada yang tabur, ya sudah kasih roti, kasih makan semuanya. Ada yang tabur saudaraku, ya udah dibeliin ini, dibeliin itu. Supaya apa saudaraku? Ini pesta raja, ini pekerjaan raja. Kita harus kasih yang terbaik. Oh ya harus beri cari toilet untuk kencing. Ya karena di sana toiletnya satu dan mungkin kotor begitu ya saudara. Kita cari toilet. Cari yang apa? Cari yang VIP, yang terbaik saudaraku. Karena ini pekerjaan raja gitu. Nah saudaraku dikasih itu supaya apa toiletnya? Wangi terus. Ya kita nggak tahu ya ini 3.000, malamnya juga 3.000 ya saudaraku. Ini tapi itu ada yang jaga. Nah kita semua pengen kasih yang terbaik karena apa? Karena ada antusias, ada semangat. Ada roh yang menyala-nyala. Amin, amin. Lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama. Kalau dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Kata biarlah ini ada keputusan kita. Tidak otomatis, tapi ada keputusan kita. Kita mau membuat roh kita menyala atau kita menjadikan roh kita padam, itu adalah keputusan kita. Nah mari saya pastikan di tempat ini kita semua bangkit dan kita semua menyala-nyala. Api bisa membakar hutan yang besar, tapi api itu juga bisa menjadi padam dan menjadi mati. Saya memberikan sebuah gambaran Bapak Ibu. Kalau ada seorang suami, dia ngomong sama istrinya, "Mah, mulai saat ini aku katakan sama kamu, aku sudah tidak cinta lagi sama kamu.
Aku akan tetap lakukan tanggung jawabku sebagai suami, semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, sandang pangan, aku sediakan. Aku akan tetap kerja dan cukupi semuanya. Aku akan tetap duduk di rumah ini sama kamu. Aku juga akan makan sama kamu dan aku juga akan tetap tidur sama kamu. Tapi satu, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Saudaraku, bagaimana perasaan ibu? Bagaimana kalau ada pernyataan seorang suami mengatakan demikian pada istrinya? Tentu sedih. Apakah ngomong, ya biasa aja, cinta nggak ada urusan. Gak ada Bapak Ibu, pasti seorang istri, dia seorang wanita, dia akan sedih hatinya, dia akan hancur hatinya ketika suaminya mengatakan yang demikian. Lalu orang berkata, nah terus untuk apa semuanya ini? Apa artinya semua ini? Kalau kita punya rumah tangga perkawinan sudah tidak ada cinta. Saudara kepingin tetap dicinta. Apalagi Tuhan yang telah memberikan cinta sampai mati. Saudaraku dengan penuh gairah dan semangat mengasihi dan menyelamatkan saudara dan saya. Bisakah kita berkata sama Tuhan, Tuhan aku sudah tidak cinta lagi. Kasihku yang dulu itu sudah enggak ada lagi Tuhan. Aku tetap ke gereja, aku tetap ibadah, aku tetap memberi persembahan, aku tetap setia FA, aku tetap perpuluhan. Tuhan, aku tetap Tuhan, aku akan tetap bersaksi, tetap menginjil untuk Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, aku sudah tidak cinta lagi. Apakah Tuhan bisa terima hal ini? Yang dibutuhkan Tuhan bukan uang. Yang dibutuhkan Tuhan bukan sekedar hadir kita. Tapi yang dibutuhkan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebab itu kembalilah pada kasih yang semula. Kita mungkin menganggap ketika kasih kita kepada Tuhan hilang. Kita menganggap itu hal yang biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, inilah keinginan hati Tuhan. Kita perlu untuk kita terus mengasihi Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala, lakukan segala yang terbaik itu buat Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Saudara, roh kita akan bisa menyala. Ya saudaraku, roh hanya bisa dinyalakan dengan roh saudaraku, yaitu Roh Kudus saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu bagaimana supaya roh kita ini terus menyala-nyala. Kita perlu yang namanya api, perlu yang namanya Roh Kudus untuk terus memimpin kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang luar biasa, mereka dipakai Tuhan. Mereka mengawalinya dengan api. Sebagaimana Musa, ketika Musa berjumpa dengan api, dia diutus, pergilah Musa sekarang, selamatkan orang Israel. Keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Sekalipun ada banyak argumentasi, tapi Musa akhirnya dia taat sama Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, disertai tiang awan, tiang api di malam hari. Saudaraku, pekerjaan yang dahsyat dikerjakan oleh Musa. Dan Elia berdoa menurunkan api dari langit. Sehingga orang-orang Israel yang saat itu menyembah Baal, mereka berkata berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Karena umat Israel melihat api yang turun dari langit. Dan Elia pun dia mengakhiri hidupnya dengan mengendarai kereta berapi naik ke sorga. Para murid, dia menunggu janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan kemana-mana. Sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka tinggal di loteng atas dan Roh Kudus itu seperti lidah api turun atas mereka. Mereka dibaptis dengan api Roh Kudus itu dan mereka menyala-nyala, mereka berkobar-kobar, mereka melayani, mereka bersaksi, memberitakan Injil, melakukan mukjizat-mukjizat yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Sebab Tuhan menyertai mereka. Adakah di sini api itu terus menyala-nyala, hati yang mengasihi Tuhan. Kita percaya
Tuhan menyertai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dan saya yang akan dipakai Tuhan. Lapangan, saudaraku, akan banyak jiwa di sana. Kita akan diberikan minyak urapan di sana. Dan kita siapkan diri, semuanya berdoa, rindu dipakai Tuhan. Amin. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membebaskan, melepaskan. Amin, amin. Hari ini saudaraku, kalau Musa dia tinggal di Midian, dia jauh saudaraku. Dia tidak lagi mendengar erangan orang Israel yang berseru-seru kepada Tuhan karena kerja paksa yang menindas mereka. Tapi Tuhan mendengar erangan mereka dan mengutus Musa. Hari ini saudaraku, kita mungkin tidak mendengar saudaraku erangan daripada orang-orang di kota Blora ini. Mereka susah hidupnya, mereka ada yang tidak bisa makan, mereka ada yang putus asa, mereka ada yang bunuh diri. Saudaraku, kita mungkin tidak mendengar, tapi hari ini mari pertajam roh kita. Kita mau mendengar Tuhan memanggil saudara dan saya karena Tuhan mendengar erangan mereka. Amin, amin. Supaya kita punya belas kasihan Tuhan. Kita menjadi orang yang diutus dan dipakai oleh Tuhan. Menjadi alatnya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita semua akan menyambut revival 100 ini dengan penuh antusias. Amin. Saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan membagikan sembako. Karena gereja ini ingin jadi berkat buat kota ini, buat kota Blora. Inilah persembahan kita, taburan kita untuk kota Blora ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat tidak mendapatkan sembako. Ya, jemaat tidak mendapatkan sembako. Karena ini persembahan jemaat untuk kota ini. Taburan kita untuk kota ini. Lumbung Yusuf tetap dibuka. Dan saya percaya saudaraku, ini gereja kita sudah memulai satu pekerjaan yang baik. Next kita juga akan melakukan lebih lagi dan lebih lagi. Kalau bagaimana? Kalau jemaat tidak mampu, tidak punya. Ya, ada orang bertanya, masa orang di luar diperhatikan, jemaat sendiri tidak diperhatikan. Siapa bilang? Justru jemaat sendiri sangat diperhatikan. Bapak Ibu Saudaraku, kita dilatih, beri, kamu akan diberi. Kita tabur, kita akan menuai. Dan lumbung Yusuf masih tetap terbuka. Siapapun boleh menabur. Dan orang-orang yang membutuhkan, jemaat yang membutuhkan. Nanti setelah acara ini, kalau membutuhkan saudaraku, bisa lewat Gembala FA diambilkan di lumbung Yusuf. Amin. Jadi tidak ada jemaat yang akan tidak bisa makan. Tidak menjadi berkekurangan. Kita percaya jemaat semua di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan. Amin, amin. Kita siap menjadi berkat yang luar biasa, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua Bapak Ibu Saudara, kita mulai berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara mulai jangkau siapa yang akan saudara bawa. Ya, kita siap semuanya melayani Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Soundang song leader, singer, pemain musik. Kita mau siapkan hati kita akan perjamuan kudus. Lalu setelah itu kita akan berdoa untuk kota ini. Amin. Haleluya. Oh Rabashakapaya, Rabashakapaya, Rabasakapaya, Ramasakaya, Ramasandaya. Ramasakapaya, Ramasakapaya, Ramasandaya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
kaya ramasaka paya ramasata kaya. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu besar atas kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Tinggal dalam kami bersama-sama dengan kami. Tuhan terima kasih untuk gairah semangat cinta-Mu, kasih-Mu. Untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengampuni dosa kami. Penyakit kami pun disembuhkan Tuhan. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena gairah semangat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan rela tubuh-Mu dihancurkan. Engkau diremukkan karena dosa, karena kejahatan kami. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora masyaka paya ramasata kaya. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib buat kami. Kami yang sebenarnya tidak layak. Tapi hanya karena kasih karunia-Mu Kau layakkan kami. Kami menerima keselamatan itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu Kau curahkan, nyawa-Mu Kau serahkan menggantikan kami. Kutuk telah Kau rubah menjadi berkat. Kami diselamatkan, kami ditebus, kami dibenarkan. Karena darah-Mu, karena nyawa-Mu Tuhan. Semangat cinta-Mu gak pernah padam sampai Engkau menyerahkan nyawa. Cinta yang seperti maut. Dan kamilah orang-orang yang telah menerima kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama sembah. Bersyukur. Kita menyatu dengan cintanya. Kita menyatu dengan gairahnya, dengan semangatnya. Kasih kepada jiwa, kasih kepada dunia ini. Ya Ramasandaya, Indah ya Ralamasande, Kurya Ralamaya Siadaya Lamu, Ya Ralamaralamaralabaya Ralamaya kobarkan semangat, kobarkan kembali kasih cinta kita. Ramasakapaya, Ramasekepaya, Ramasandaya, Ramasakaya, Ramasandaya, Uryabasekepaya, Ramasakapaya, Ramasandaya, Ramasandaya, Kiararalawaya Sandaya, Kiararalamasandaya, Ramasyakaya,
kapaya rabasata kaya. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan izin-Mu. Ini doaku, air mata. Katakan selamatkan kota Bloramu. Kota Blora. Sepakat katakan Tuhan ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah kota Blora. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah kota Bloramu. Tuhan bicara dan Tuhan bilang, Raja sedang turun untuk mengadakan pesta. Dan seperti firman Tuhan yang bilang waktu Raja mau bikin pesta, Raja ngundang banyak orang. Dan yang pertama-tama diundang itu orang-orang yang penting menurut dia. Tapi orang-orang itu mulai bilang, oh bentar ya Raja, aku habis punya bikin kerjaan, jadi aku masih repot. Bentar ya Raja, aku baru menikah, aku masih repot. Sebentar ya Raja, dan mereka mulai punya banyak alasan. Lalu Raja downgrade. Dia bilang panggil yang di ujung-ujung jalan. Yang di pojokan-pojokan panggil. Saya tidak tahu apakah kita ini orang-orang yang penting bagi Raja, atau mungkin hari ini kita ini cuman orang-orang yang di pojok-pojok itu. Tapi yang saya tahu waktu Raja saya bikin pesta, saya akan jadi orang pertama yang hadir. Kalau Raja mau kasih makan kota ini, saya akan jadi orang pertama yang hadir. Dan kalau Raja mau bikin pesta, biarpun saya jadi tukang korah-korah, tukang cuci piring, saya akan kerjakan itu. Dan seberapa engkau malam ini? Engkau mau bilang, Tuhan aku mau ada di dalam pesta Raja yang berlimpah. Aku mau taruh dulu hidupku dan aku mau ada di dalam pesta Raja. Kalaupun itu artinya cuma nyalamin orang dan bilang, apa yang bisa saya bantu? Kalaupun itu artinya cuman mindahin pagar. Kalaupun itu artinya cuman ada di situ. Tapi seberapa hari ini? Kalau Tuhan anggap penting hidupmu, anggap penting hidup kita, seberapa malam ini yang kau menganggap pesta yang Tuhan buat itu penting? Saya sungguh berdoa, tidak ada seorang pun yang menganggap apa yang Tuhan buat itu tidak penting. Sehingga tiba-tiba satu saat kalau kita butuh Tuhan, dan Tuhan lihat, oh ya kamu gak terlalu penting kok. Nanti ya, tunggu ya. Seperti kita bilang, tunggu ya Tuhan ya. Kota ini gak terlalu penting, bayar utangku lebih penting. Seberapa kita rindu di kota ini jadi kota yang menyembah. Bapak Ibu, dunia sudah sangat hancur, percayalah. Kalau kita masih punya kesempatan, panitia sampai hitam istilahnya, manas kesana kesini semua diundang.
cuma demi mau nyembah Tuhan sama-sama. Cuma demi minta lawatan sama-sama. Cuma demi minta Tuhan hadir. Ini gelombang terakhir. Di luar negeri LGBT sudah legal. Itu anak-anakmu nanti. Anak-anak kita. Dunia sudah chaos. Tapi kita mau minta Tuhan hadir sekali lagi. Jadi lawatan paling besar dan paling ajaib. Gak ada seorang pun yang bilang, oh aku gak berguna, atau aku begini, atau aku begitu, aku ditinggal, atau gini, aku gitu. Sungguh, saya berdoa kalau bagi kita Tuhan penting. Boleh gak malam ini kita doa sama-sama. Amin. Syata kareba kareba kasakareba kayarama. Kiana masyata kareba kaya basa kareba yarama yarama. Kiana syata kareba basa kareba yarama. Kiana masyata kareba basa kareba yarama. Kiana masyata kareba. Ini tanganku, ini kaki, malam ini kasih yang terbaik untuk Rajamu. Kasih yang terbaik untuk Rajamu. Syakareba kahareba sakareamu. Selamatkanlah kotamu. Aku katakan ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah kotamu. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, katakan selamatkan Indonesia, Indonesia. Ini tanganku, tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesia. Ku selamatkan Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Kiara masyata kareba kahareamu. Kiara masyata kareba kareba kaya. Oh Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kiara masyata kareamu. Nama tiada sekat nama. Nama syaka reba kareba ya. Ya Rabbana kareba syaka. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
yang besar. Kiara Shata Kareba Kaya negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan semangat. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi katakan bagi bangsa ini, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Katakan hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syakarema Kami berdoa biar dibangun sekali lagi tembok-tembok kesatuan hati antara umat Tuhan. Sebab yang kali ini nama Yesus yang ditinggikan, bukan nama kami, bukan nama gereja, apalagi nama kami itu, tapi sungguh namamu, nama kekasih kami, nama mempelai dari gereja ini, itu yang akan ditinggikan atas seluruh kota ini. Kami merendahkan hati Tuhan, kami bersatu bukan buat kami, bukan karena kami, tapi untuk Tuhan dan untuk Tuhan. Ampuni setiap kesombongan, ampuni setiap yang mau cuman meninggikan diri sendiri. Tapi setiap kami kali ini Tuhan, semua buat Tuhan, semua karena Tuhan. Biar ada tembok unity, tembok kesatuan hati berdiri atas kota ini, karena setiap anak-anak-Mu akan bergandengan tangan mengitari kota ini sampai seluruh kota akan menyembah Yesus Kristus. Ada tembok Roh Kudus, ada tembok berapi, ada tembok pengenalan akan Tuhan. Tembok-tembok berlapis itu dibangun atas kota ini, supaya tidak ada lagi tembok kematian atas kota ini, tetapi dibangun tembok-tembok kehidupan. Tembok yang akan menghidupkan ekonomi kota ini. Tembok yang akan menghidupkan kembali setiap sungai, setiap alam, setiap mercusuar atas kota ini. Syakara bakare baka syata kare bakaya namasaka.
Tuhan, kami berdoa lebih dari segalanya. Biar waktu makanan dibagi, makanan yang sederhana dibagi, Engkau hadir menjamah, melawan, merubah. Kami berdoa waktu semua kami berkumpul dan menyembah, kami berdoa gelombang lawatan itu turun. Engkau menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati. Tuhan, kami berdoa berkati kota ini. Biar setiap korban yang naik di hadapan-Mu jadi korban yang harum. Biar setiap yang sudah dikerjakan itu jadi korban yang berkenan di hadapan-Mu. Syatakana rabaka rebaka syakayana. Engkau Tuhan yang akan membangun kembali. Sebab firman-Mu berkata kota ini akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan sendiri akan jadi mempelai pria atas kota ini. Dan kota ini tidak akan lagi disebut yang tidak bersuami. Tetapi firman-Nya berkata kota ini akan jadi kota yang bersuami. Engkau Tuhan yang menganugerahi kota ini Tuhan dengan semua yang baik. Blora akan jadi kota yang bergelora dengan Tuhan, yang setiap kali yang kau mengingat nama kota ini, hati Tuhan akan berdebar dan bergelora. Kami tahu Tuhan kota ini akan jadi kota yang masuk ke dalam panggilan dan destininya. Dan inilah kami akan menggelar semua pesta terbaik yang Tuhan minta. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur untuk setiap orang. Kami bersyukur untuk acara ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur untuk kota yang bersatu menyembah. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Ramasyatakaya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami mempersembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi kota ini. Terima kasih kalau kami boleh berdiri atas kota ini dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah Raya Minggu untuk tanggal 14 Mei 2023 hanya dilaksanakan sekali di Ibadah Raya Minggu sore, pukul 5 sore. Ibadah FOG untuk tanggal 14 Mei 2023 diliburkan. Ibadah Sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Untuk memperingati acara 100 tahun revival yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023, gereja membuka Lumbung Yusuf. Jemaat yang rindu menabur lewat Lumbung Yusuf bisa menghubungi Ibu Ros di nomor 0852 9016 5971. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk nasi kotak dan es lilin, bagi yang sudah ber-FA bisa menghubungi Bapak Juan Christian di nomor 0812 4965 1021. Bagi jemaat yang belum ber-FA bisa menghubungi sekretariat gereja. Mari jemaat Tuhan, hadirlah ibadah KKR Doa Bagi Blora, Kotaku Bangkit Bergelora, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 5 sore di lapangan Ridho Sono Blora. Mari ajak rekan, saudara, sahabat dan keluarga Anda untuk hadir di acara ibadah KKR ini. Bagi jemaat yang rindu dan tergerak untuk melayani di acara Revival 100, baik untuk acara Baksos di tanggal 13 Mei 2023 di jam 8 pagi dan KKR Doa Bagi Blora di jam 5 sore, bisa mendaftarkan diri kepada Bapak Wahyu di nomor 0822 4274 0629 atau bisa menghubungi admin gereja.
Untuk semua pelayan yang terlibat dalam acara tanggal 13 Mei baik Baksos maupun KKR, dress code-nya putih. Doa persiapan untuk acara Revival 100 akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 9 dan 10 Mei 2023 pada pukul 6 sore di Main Hall Geraha Betani Blora. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang terlibat di acara Revival 100 diwajibkan hadir. Doa pagi dilaksanakan pada hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa saudara semua antusias, saudara sudah nabur ya, nabur nasi ya, kita akan beri makan mereka, nabur sembako, nabur uang ya, saudara juga bersama-sama nabur doa. Kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jemaat diberkati, jemaat yang murah hati. Amin. Kita pun orang-orang yang dapat kemurahan Tuhan. Jangan lupa nanti tanggal 9 dan 10 yaitu Selasa dan Rabu kita akan doa di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau sama-sama satukan hati kita berdoa untuk acara Revival 100 ini jam 6 sore. Nah lalu dress code ya saudara mungkin kepengen terlibat tadi sudah diumumkan ya. Ayo semua bisa terlibat dalam pelayanan ini, bisa hubungi admin gereja ataupun mungkin gembala FA. Nah kita pakai baju putih, bawah biru waktu pagi ya, baksosnya. Kalau malamnya putih, bawahnya hitam ya untuk acara sore harinya. Lalu diharapkan saudara bawa tempat duduk sendiri, tempat duduknya alas ya, alas untuk duduk di bawah. Iya, karena kita muda semua. Ada yang lansia, ada yang sakit, disediakan tempat duduk. Jangan khawatir, jangan bilang oh saya sudah tua, saya enggak usah ikut kalau gitu ya. Disediakan tempat duduk. Tapi kita yang muda-muda, saya juga muda ya, bisa duduk di bawah. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan bawa alas untuk duduk sendiri-sendiri Bapak Ibu ya, karena di sana tidak disediakan. Kecuali di sana nanti ada yang jual beli atau mungkin bisa lewat gembala FA bisa lebih murah dari di sana ya untuk alas duduk kita. Nah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Terus saudara berdoa, kesehatan, minta kesehatan Tuhan ya, urapi dirinya sendiri, keluarganya. Kita mau punya kerja besar bersama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat. Kami bangga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Dan kami berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan, keluarga, semuanya Tuhan dalam perlindungan daripada darah Yesus Kristus. Tuhan limpahi dengan kesehatan, kekuatan yang berlimpah-limpah. Sehingga semua energi yang dipakai untuk melayani, kami tidak akan menjadi lemah. Tetapi ada kekuatan yang supranatural turun atas setiap kami. Terima kasih karena Engkau berkata Engkau ada di dalam Bapa dan Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam Engkau. Sebuah kemanunggalan bersama dengan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kota Blora ini. Datang kerajaan-Mu di Blora ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberi kami ini kepercayaan mengelola setiap berkat Tuhan. Kami menabur untuk pekerjaan Tuhan, kami menabur untuk acara Revival 100. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tanda ketaatan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu yang telah menabur, bahkan yang menabur dengan mencucurkan air mata. Karena cinta ya Tuhan, kami mau menabur dengan cinta, menabur dengan yang terbaik. Karena kami memberi Engkau Raja di atas segala raja. Bagi pekerjaan-Mu lah Tuhan, kami membawa persembahan ini. Terima kasih kiranya anugerah yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam kasih sayangnya. Pulanglah dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah Engkau, diberkati keluar masukmu, diberkati apa saja yang Kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, diberkati buah kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah masa depanmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami menyambutnya semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin, amin, amin. Tuhan berkati, shalom.